Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mensosialisasikan materi mengenai donor darah. Apa itu donor darah? Donor darah adalah menyumbangkan darah untuk tujuan transfusi darah. Sedangkan transfusi darah adalah pemindahan darah dari seseorang yang sehat dan memenuhi syarat ke orang yang membutuhkan. Beberapa istilah donor darah. Yang pertama, pendonor. Pendonor adalah seseorang yang menyumbangkan darahnya untuk kepentingan orang lain. Kedua, resipien adalah seseorang yang membutuhkan darah donor untuk kesehatan tubuhnya. Dan yang ketiga adalah transfusi darah, suatu proses pemindahan darah donor ke tubuh pasien. Fungsi darah dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel-sel tubuh. Kedua, mengangkat karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru untuk selanjutnya dikeluarkan. 3, mengganti sel-sel yang rusak. Komponen darah dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, keping darah. Syarat menjadi seorang pendonor, yang pertama, sehat jasmani dan rohani menurut pemeriksaan dokter. Yang kedua, umur minimalnya 17 sampai 60 tahun. Yang ketiga, berat badannya minimal 45 kg dan dapat diambil darahnya sekitar 350 ml ditambah dengan darah pemeriksaan yang jumlahnya tidak lebih dari 5 ml. Untuk pendonor yang berat badannya di atas 50 kg, dapat diambil darahnya sekitar 450 ml. Selanjutnya, kadar hemoglobinnya kurang lebih 12,5 gram per dl. Dan yang terakhir, interval penyumbangan darah minimal 8 minggu dengan penyumbangan maksimal 5 kali. Baik, di sini saya akan memberitahukan beberapa larangan pendonor darah khusus wanita. Jadi, poinnya itu ada 4. Yang pertama, menstruasi. Yang kedua, melahirkan dan menyusui. Dan yang ketiga, penyakit infeksi. Dan yang keempat itu sukarela dan tidak terpaksa. Kembali lagi ke poin pertama, yaitu menstruasi. Bagi seorang perempuan yang sedang menstruasi, tidak diperbolehkan untuk mendonor darah. Lanjut poin kedua, yaitu melahirkan dan menyusui. Bagi melahirkan, diperbolehkan mendonor darah 6 bulan setelah melahirkan. Dan bagi menyusui, diperbolehkan mendonor darah 3 bulan setelah menyusui. Lanjut poin ke-3, penyakit infeksi. Jadi bagi si pendonor harus bebas dari penyakit, karena ditakutkan nanti itu bisa membawa penyakit. Harus memeriksakan HB-SAG, HCV, VDRL, dan HIV. Harus bebas dari penyakit, karena ditakutkan nanti itu bisa membawa penyakit. Harus memeriksakan HB-SAG, HCV, VDRL, dan HIV, dan menunjukkan hasil tersebut. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam donor darah. Yang kita ketahui donor darah itu ada 3. Yang pertama ada donor darah bayaran, donor darah pengganti, dan donor darah sukarela. Nah, donor darah bayaran ini adalah donor darah yang tidak diperbolehkan atau sangat dilarang baik hukum, agama, maupun nilai moral. Dan adapun kerugian yang ditimbulkan oleh donor darah bayaran seperti donor darah yang jumlahnya itu sangat sedikit dibandingkan kita butuhkan, dan mereka akan memasang tarif yang sangat tinggi. Kedua, ada donor darah pengganti. Donor darah pengganti adalah seseorang yang mendonorkan darahnya kepada orang lain. Yang mendonorkan darah itu tahu kepada siapa donor darah itu diberikan. Dan terakhir atau yang ketiga itu ada donor darah sukarela. Donor darah sukarela ini adalah seseorang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela tanpa pamrih untuk kepentingan masyarakat dan tanpa membedakan suku, ras, agama, bangsa, warna kulit. Dan donor darah ini sangat dianjurkan karena halal juga aman dan berperi kemanusiaan. Saya Pujawati, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan donor darah. Tujuan donor darah yaitu ada 6. Yang pertama yaitu memelihara keadaan biologis darah atau komponen-komponennya agar tetap bermanfaat. Yang kedua, memelihara dan mempertahankan volume darah yang normal pada peredaran darah atau stabilitas peredaran darah. Yang ketiga, mengganti kekurangan komponen seluler dan kimia darah. Yang keempat, meningkatkan oksigenasi jaringan. Yang kelima, memperbaiki fungsi hemostatis. Yang keenam, tindakan terapi kasus tertentu. Baik, di sini saya akan memberitahu beberapa manfaat dari donor darah. Jadi, manfaatnya itu digolongkan menjadi 2. Yang pertama itu manfaat menjadi donor darah bagi pendonor, yang dimana dibagi menjadi 5. Yang pertama,
badan terasa lebih segar. Kemudian yang kedua itu penyakit dalam tubuh kita terdeteksi, karena sebelum kita mendonorkan darah kita wajib seleksi dulu untuk memeriksa keadaan tubuh kita. Kemudian merasa berguna bagi orang lain karena kita mendonorkan darah kita kepada orang lain. Nah, selain itu ada juga manfaatnya, itu tidak dapat dinilai pengorbanannya. Kemudian merupakan terapi bagi penderita polisitemia vera. Yang kedua adalah manfaat donor darah bagi resipien, dan di mana mereka merasa jiwa mereka sangat tertolong, kemudian mereka lebih mudah untuk mendapatkan darah dari UGD.